warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah dari Majalengka ingin bertanya, Buya, mengenai istilah sekufu. Bagaimana jika ada seseorang yang menikah dengan orang yang tidak sekufu, namun agamanya sudah baik? Yang menjadi tidak sekufu adalah dalam hal pekerjaan, pendidikan, dan ekonomi. Apakah ini tidak akan menjadi masalah ke depannya, Buya? Karena yang perempuan masih banyak ragu. Mohon pencerahannya, Buya. Terima kasih. Kafa'ah atau kufu itu adalah haknya seorang wanita untuk dipertahankan. Seperti kufu, paling penting adalah kufu dalam agama. Kemudian dalam pekerjaan tadi ditanyakan, profesi ada kufu. Wanita hendaknya menjaga kafa'ahnya tersebut demi menjaga kelestariannya di masa yang akan datang. Jadi kalau bicara kafa'ah itu adalah dari pihak wanita. Wanita yang punya kafa'ah tinggi, bolehlah dia dengan kafa'ah yang rendah. Misalnya, ekonomi tinggi dengan menikah dengan orang fakir. Atau profesinya dia, seorang bos apa, menikah dengan seorang laki-laki pegawai apa itu. Bagaimana? Jawabannya adalah, kafa'ah dalam Islam itu disepakati. Kafa'ah itu adalah untuk menjaga kelestarian. Itu haknya seorang wanita. Kalau wanita itu menggugurkannya dan tidak menuntutnya, sah. Misalnya, saya memang orang paling kaya di negeri ini. Melimpah. Saya akan menikah dengan itu. Orang yang bekerja di kebun sana, saya lihat dia sangat jujur, sangat baik. Setiap saya lewat di kebun, kok dia sholat dan ini. Dan dia menjaga pandangannya, dia terpesona dengan kesolehan laki-laki. Menikah. Nggak kufu, tapi dia menggugurkan. Sah. Hanya catatannya, selagi seorang wanita berani menggugurkan, jangan diungkit nanti. Karena menggugurkan itu artinya dia menerima bahwasanya yang akan menikahinya di bawahnya dia secara kafa'ah, secara ekonomi dan sebagainya. Dan kalau wanita dengan teduhannya, ketawaduannya, dengan kasih sayang semacam itu, ya nggak ada masalah. Yang repot adalah kesombongan, lalu ngungkit, kamu nih laki-laki nggak berguna, kerjaan nggak ada, fakir, duit, gajimu nggak ada 10% dari saya. Lah ini itu nggak benar. Jadi kalau seorang wanita boleh-boleh saja dia menjatuhkan, menggugurkan kafa'ahnya, dia mungkin kaya menikah dengan orang fakir, sah. Dan banyak kisah semacam itu, karena mungkin wanita itu cerdas. Saya hanya memerlukan seorang yang soleh saja, saya tidak perlu kekayaannya kok, saya sudah kaya. Maka bentuk kecerdasan juga sebetulnya bagi wanita tersebut. Saya hanya ingin seorang suami yang menyertaiku, terus menemaniku sampai kemanapun. Sehingga jangan sampai dia punya kerjaan. Karena saya sebagai wanita terlampau sibuk. Kalau sampai suamiku sibuk seperti saya, kapan aku bertemu dengannya? Maka aku sudah bercita-cita, pengen suami yang hanya nemeniku, dari sopir pribadi, sampai nanti nyuapin pribadi kalau perlu. Ini wanita cerdas. Nah, wanita karir ini jarang cerdas rupanya. Wanita karir kaya raya, dia pengen menikah dengan laki-laki kaya raya kayak dia juga. Nah, akhirnya apa? Hari ini suaminya rapat di Australia, besok ke Jepang. Dianya tidak tahu kemana. Ketemu suaminya padahal orang kaya raya, duitnya banyak. Ketemu suaminya seminggu sekali, itu pun capek sekali, ya nggak cerdas. Artinya sah seorang wanita yang mungkin profesinya lebih bagus, lalu dia menjatuhkan haknya, lalu dia menikah dengan wanita yang laki-laki yang di bawahnya, tapi dengan catatan jangan muncul kesombonganmu suatu ketika nanti. Karena adanya kafa'ah di dalam Islam itu adalah untuk menjaga wanita itu agar jangan sampai kekayaannya itu yudghiha, menjadikan dia membangkang. Karena kadang-kadang kekayaannya menjadikan dia membangkang kepada suami, menantang pada suaminya, seperti itu. Jadi maksudnya Anda sendiri yang menjalankannya. Kalau memang Anda merasa yakin bahwasanya kesolehannya dia sudah sangat cukup bagi Anda, bahwasanya masalah harta oke lah, harta saya pun dimakan juga nggak apa-apa, kan lumayan saya dapat pahala untuk suami saya. Kalau Anda punya keyakinan semacam itu, boleh. Akan tapi ingat, jangan sampai setelah itu muncul kesombongan lalu merendahkan suami. Wallahu a'lam bishawab.